بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk bisa mendatangi taman-taman surga, untuk bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Semoga, dan itu adalah harapan kita semua, kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi semakin memompa semangat kita untuk menimba ilmu syar'i, dan tentunya semoga ini semua akan menjadi saksi di hari kiamat kelak untuk mempermudah dan untuk memperingan al-hisab, hari perhitungan nanti di hari kiamat kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas hadis yang ke-8 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan sebelumnya di hadis yang ke-8 ini adalah sebuah riwayat dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang mujahid ketika berperang menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana kondisi 3 orang yang berperang karena hamiyatan, karena fanatisme, kesukuan, kabilah, asal usul, ras dan lain sebagainya, kelompok madhab. Atau yang kedua, karena faktor syaja'atan, ya, untuk menampilkan kegagahannya, keberaniannya. Atau yang ketiga, riyaan. Manakah di antara ketiga ini yang termasuk akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memilih satu pun di antara 3. Ini menunjukkan bahwasanya ketiga tujuan itu benar-benar mengurangi kesempurnaan ibadah seseorang, terutama adalah ibadah jihad fisabilillah. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah kaidah yang sangat mulia sekali, yang kita sampaikan nanti insyaallah taala mungkin pada pertemuan selanjutnya, tentang jawami'ul kalim. Intisarinya, barang siapa yang qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang berjuang, berjihad, berperang di medan perang hanya untuk mengharapkan kalimatullah, agama Islam ini tetap tegak, maka itu adalah bagian dari fisabilillah. Adapun ketiga pertanyaan yang diajukan oleh lelaki tersebut yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, otomatis semuanya tidak akan mendapatkan satu pun yang pahala. Karena peperangan, karena dilatar belakangi oleh hamiyah, fanatisme atau riya, atau hanya untuk menunjukkan kegagahan, itu benar-benar tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya semakin menumpuk catatan dosa bagi pelakunya. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ar-riya. Kita akan mengulas dunia periyaan dan sum'ah. Yang sebelumnya kita membahas tentang hamiyah, fanatisme, bagaimana hukumnya, kemudian jenis-jenisnya, dan apa sebab yang melatar belakangi munculnya fanatisme. Ya, karena hampir semuanya orang itu memiliki penyakit fanatisme. Artinya ada sedikit orientasi kepada orang-orang yang disukai, entah itu karena suku, entah karena itu sesama,
asal usul atau mungkin karena memiliki visi yang sama atau barangkali satu kelompok dan ormas yang sama. Itu hampir semuanya punya kecenderungan ke sana. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun hari ini kita akan melanjutkan tentang riya. Ada 8 poin dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan malam hari ini. Yang pertama tentang definisi riya, kemarin sudah kita sampaikan sebenarnya. Riya dan sum'ah ini hampir mirip, perbedaannya tipis. Istilahnya sekarang itu 11-12. Ya, antara riya dengan sum'ah. Maka di sini kita akan gabungkan definisi antara riya dan sum'ah. Memang ulama banyak yang mengatakan kalau riya itu sesuatu yang dilihat oleh orang. Dia menampilkan sesuatu kemudian dilihat oleh banyak orang, maka itu adalah riya. Tapi kalau sum'ah, apa yang didengar. Tapi sebenarnya memiliki hubungan yang sama. Dan kita sampaikan kemarin bahwasanya riya atau sum'ah, kita masukkan definisi yang sama ini, bahwa seseorang ketika beramal soleh, jadi yang ditampilkan itu adalah amal soleh, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah yang kedua. Jadi ketika seorang itu beramal soleh, beribadah, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dia itu melakukan kemaksiatan bukan karena Allah, kemaksiatan itu sudah menjadi titik terang kalau dia itu dianggap telah berbuat dosa. Apakah dia itu berbuat maksiat karena Allah atau karena selain Allah. Kalau seandainya dia itu terang-terangan minum minuman khamr, lillahi ta'ala, ini juga termasuk dosa besar karena bentuk penistaan atas nama Allah, mempermainkan Allah. Kalau seandainya dia itu minum minuman khamr bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga termasuk dosa besar. Tapi kita tidak sedang membahas tentang amalan kemaksiatan atau dosa. Yang kita bahas itu adalah riya dan sum'ah dalam hal amalan soleh atau ketaatan atau ibadah. Ketika seseorang itu melaksanakan suatu ibadah atau amal soleh bukan karena Allah. Yang kedua, dalam wujud apa saja. Nah, ini para ulama menyebutkan ada 3 wujud. Yang pertama bisa jadi dalam wujud amalan perbuatan. Semacam orang itu memanjangkan sujudnya atau rukuknya, sebenarnya sah-sah saja. Bahkan Nabi SAW pernah rukuk lama, pernah berdiri ketika qiyamul lail super lama. Bahkan sujud pun Nabi SAW seringkali juga melamakan sujudnya, terutama dalam qiyamul lail. Tapi yang jadi masalah riya dan sum'ah ini adalah li ghairillah. Ketaatan ini bukan untuk Allah. Ini yang kemudian masuk dalam kategori riya atau sum'ah, melakukan ibadah atau ketaatan bukan karena Allah. Dan ini ada 3 wujud, baik itu perbuatan seperti yang kita sampaikan tadi, melamakan, memperlama gerakan sujudnya atau mungkin barangkali rukuknya, Lah, ini adalah yang pertama. Yang kedua mungkin barangkali lewat ucapan atau suara, karena dia memiliki suara yang indah. Sebenarnya membaca Al-Quran dengan suara yang indah ini disunahkan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, laisa minna ma lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk di antara golongan kita, artinya kaum muslimin, orang-orang yang acuh tak acuh, tidak memiliki perhatian dan tidak memberikan porsi yang besar untuk Al-Quran dengan memperindah, dengan memerdukan suara ketika membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Tapi kalau seandainya melantunkan ayat suci Al-Quran ditujukan untuk selain Allah, ini yang jadi masalah. Lah ini dalam wujud apa? Perbuatan atau mungkin barangkali suara. Ataupun yang ketiga, dalam bentuk penampilan. Jadi kadang-kadang dalam bentuk perbuatan ibadah atau mungkin barangkali ucapan atau suara, atau yang ketiga barangkali dalam bentuk penampilan. Baik kemana-mana dia pakai peci, nggak ada masalah. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah bagian dari muru'ah. Apalagi ada yang mengatakan sebagian ulama, di antara adab penuntut ilmu syar'i, apalagi para ulama itu harus memakai satu fashion khusus. Salah satunya itu adalah penutup di kepala. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini kembali lagi penutup kepala atau peci, surban dan lain sebagainya, ini kembali kepada adat. Kalau seandainya adat dan budaya, tradisi di masyarakat ini adalah bagian dari simbol kehormatan orang yang berilmu,
maka berarti itu akan berpengaruh. Tapi kalau seandainya terutama di daerah-daerah barat ya, hal ini masih dianggap tabu, maka orang yang berilmu seandainya enggak memakai peci penutup kepala pun enggak ada masalah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tapi intinya jamaah yang dirahmati Allah, memakai pakaian khusus yang menunjukkan itu adalah pakaian yang biasa dipakai oleh seorang alim, seorang kiai, ya, seorang mubaligh, seorang ustadz yang besar, ya. Tapi tujuannya li ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara yakni 3 sisi di mana seringkali riya dan sum'ah itu berkutat yakni pada salah satu atau mungkin barangkali seluruhnya. Bisa pada perbuatan, bisa pada ucapan atau mungkin suara, atau barangkali pada bentuk penampilan. Maka yakni semoga kita bisa memahami definisi ini, karena pembahasan yang kedua, sub yang kedua ini adalah tentang nama-nama riya. Ya, ternyata riya ini memiliki nama yang beragam. Ya, memiliki padanan kata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebut riya, terkadang menyebut dengan nama yang lain. Tentu dengan harapan kita membahas nama-nama lain dari riya ini supaya kita bisa memahami dengan benar, kita bisa mencerna yakni dengan baik, yakni juga bahwasanya yang namanya riya ini menunjukkan satu dosa yang benar-benar sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memiliki nama-nama yang beragam. Di antara nama lain, ini adalah subtopik yang kedua dari riya, itu adalah syirik sarair, syirkus sarair. Syirik sarair itu sebagaimana dalam surat At-Tariq ayat yang ke-9, sarair yauma tublas, yakni sarair, yaitu syirik yang tersembunyi atau rahasia. Karena sarirah, sarair itu adalah sesuatu yang tersembunyi, di mana tidak banyak orang yang mengetahuinya, di mana tidak banyak orang yang menyaksikan secara langsung. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, iyyaka wasyirikas sarair. Hindarilah kalian semua, ketika sabda ini disampaikan kepada para sahabat, hindarilah kalian dari syirik-syirik sarair. Para sahabat kemudian bertanya, apa ini? Ini menjadi istilah baru. Karena yang dikenal, yang paling populer itu adalah istilah riya. Tapi giliran Nabi SAW menggunakan istilah yang berbeda, syirikus sarair. Para sahabat kemudian bertanya, apa ya Rasulullah? Syirik sarair, syirik yang tersembunyi itu. Nabi SAW kemudian langsung menjelaskan dengan sebuah contoh. Ya, seperti seseorang ketika sholat berdiri, fayuzayyinu sholatahu, akhirnya ia perindah, perlama gerakannya. Untuk apa? Liyaran nas, supaya manusia itu melihatnya, supaya orang itu memujinya nantinya, supaya orang itu kagum, ya, terkesima, takjub dengan kealimannya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan dengan sebuah contoh, para ulama dan para sahabat kala itu sadar, oh berarti ini adalah perbuatan riya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Selain syirkus sarair, ada istilah yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya nama lain dari riya itu adalah syirik al-khafi. Ya, khafi itu artinya tersembunyi. Karena di dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan, ya, hati-hati dengan yakni syirik al-khafi. Inna akhwafu ma alaikum syirik al-khafi. Ya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua. Kalian itu berarti ditujukan juga untuk umat saat ini, kita yang hidup di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu hal yang sangat dikhawatirkan akan menimpa umat ini, kemudian kita nggak mampu untuk bisa lepas dari jeratan tersebut. Ternyata yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah syirk al-khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjelaskan sama juga dengan redaksi tadi. Beliau menjelaskan dengan sebuah contoh ketika ada seseorang yang sholat. Ini adalah ibadah.
tapi bukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayuzayyin salatahu, dia perindah, perbagus, perlama gerakan salat, tapi li ajlin nas, supaya mendapatkan pujian manusia, supaya orang nanti akan berdecak kagum ya akan bagusnya gerakannya, mungkin merdunya suaranya. Artinya inilah sebenarnya hakikat dari syirku al-khafi. Adapun yang ketiga, yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebut riya ini dengan istilah yang lain, yaitu asyirku al-asghar, syirik yakni kecil. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah bersabda, ya, ala unabbiukum, ya, maukah kalian semua aku akan sampaikan bi akhwafa ma alaikum indi minal masihid dajjal. Saya ingin mengabarkan kepada kalian. Coba kita lihat bagaimana reaksinya Nabi SAW membandingkan dengan masihid dajjal. Tapi ada yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, itu lebih berat, resikonya lebih besar, bahkan bahayanya itu lebih dahsyat daripada bahaya yang ditimbulkan oleh masihid dajjal. Ya, ketika mengajukan pertanyaan seperti itu kepada para sahabat kemudian, bala ya Rasulullah, ya kita siap menerima. Apa itu? Sesuatu yang paling dikhawatirkan menimpa umat ini, bahkan melebihi dari bahaya yang ditimbulkan oleh masihid dajjal. Nabi SAW kemudian menjawab, asyirku al-asghar, itu adalah syirik kecil huwa riya. Itu adalah hakikat dari riya. Nah, inilah diantara nama-nama lain dari riya: syirik sarair yang tersembunyi, atau syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar, atau yang ketiga yaitu syirik al-asghar, yaitu syirik yakni kecil. Subhanallah. Semuanya riya memiliki padanan atau istilah lain yang semuanya adalah bagian dari dosa besar, yaitu yakni syirik. Maka inilah yang akan kita bahas di subtopik yang ketiga. Definisi sudah, nama lain yakni sudah. Yang ketiga, apa hukum dari riya ini jamaah? Ya, para ulama sepakat bahwa riya ini dihukumi sebagai dosa besar. Loh, tadi katanya syirik yakni kecil. Syirik kecil dan syirik besar itu pada konsekuensinya, makanya para ulama membagi menjadi dua. Tapi kalau dilihat dari dosa kecil ataukah dosa besar, semuanya dosa besar. Syirik kecil, syirik akbar, syirik asghar, semuanya masuk dosa besar. Maka di sinilah para ulama sepakat bahwa syirik kecil, syirik khafi, syirik sarair atau riya atau sum'ah, semuanya termasuk dosa besar. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil. Ada beberapa alasan kenapa para ulama menganggap bahwasanya syirik kecil atau riya atau sum'ah itu termasuk dosa besar, dan dosa besar ini tidak akan diampuni kecuali dengan apa? Taubat. Jadi dengan istighfar nggak bisa. Ya, nggak cukup dengan istighfar. Misalnya dengan umroh berkali-kali tiap tahun, itu nggak bisa meleburkan dosa besar ini. Karena dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satu jalan itu adalah dengan bertaubat. Ya, tidak bisa dihapuskan dengan amalan ibadah kita yang lain, itu nggak bisa. Beda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil nggak ada masalah. Ya, antara apa yang kita kerjakan tadi sampai nanti kemudian kita sholat maghrib tadi, kemudian nanti disambung dengan sholat isya, rentan waktu ini bisa menghapuskan dosa-dosa, tapi hanya dosa kecil. Dosa besar nggak bisa, kecuali harus dengan jalan taubat nasuha. Nah, di sini para ulama menyebutkan beberapa alasan dan dalil kenapa syirik kecil atau riya atau sum'ah ini termasuk dosa besar. Yang pertama, karena Nabi SAW sudah menganggap ini adalah bagian dari bentuk kesyirikan. Dan syirik itu apapun wujudnya termasuk dosa besar. Artinya kita tidak boleh meremehkan. Karena ini sudah bagian dari ilmu akidah. Ini adalah bagian dari bentuk keyakinan kita terhadap Allah. Dan ini adalah bagian dari lawan tauhid itu sendiri. Maka Nabi SAW mengingatkan, bahkan menyebut
Nama lain dari riya dan sum'ah itu semuanya syirik. Hanya saja redaksinya berbeda-beda. Ada syirik sarair, syirik al-asghar, ada syirik al-khafi. Tapi semuanya menunjukkan bahwasanya riya atau sum'ah ini termasuk dosa besar karena bagian dari bentuk kesyirikan atau menduakan atau mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut dosa besar riya atau sum'ah ini? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ancaman bahkan sisanya itu langsung masuk neraka. Sebagaimana hadis tentang jihad yang dahulu pernah kita sampaikan, ada 3 orang ya yang memiliki amal ibadah yang mulia semuanya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwalan nas yuqta alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhid. Jadi ada 3 orang. Yang pertama, orang itu istishhad. Orang itu mati syahid di dalam medan peperangan. Dan ini adalah amalan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ulas tentang keutamaan dan keistimewaan jihad. Ya, tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tetap tidak menganggap ibadah yang mulia ini karena kenyataannya ibadah jihad ini tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dustakan, kemudian diseret oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Pun demikian dengan contoh yang kedua, karena ada 3 contoh di sini dalam hadis Nabi. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu. Dia mengajarkan, dia menebarkan kebaikan. Yani dia pun mungkin barangkali bisa mengajar masyarakat dan banyak orang. Tapi liyuqalu alim, supaya dikenal disebut sebagai seorang alim, seorang mubalik, seorang ustadz besar, ya, seorang kiai dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian orang ini amalan ibadahnya dia dalam menyebarkan ilmu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan didustakan. Karena Anda selama ini menebarkan ilmu bukan untuk Allah, bukan untukku, tapi supaya engkau dikenal sebagai seorang alim besar. Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian menyeret lewat perintah yang ditujukan kepada malaikat agar ia segera masuk ke neraka. Pun demikian yang ketiga. Ya, di mana orang ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah ruah. Ya, ketika nanti di yaumil hisab ditanya, selama ini engkau bersedekah untuk siapa? Untuk engkau ya Rabb, tapi didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak. Lah disinilah kemudian yauma tublas sarair. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana isi hatinya selama ia bersedekah ketika di dunia. Kadzibta, engkau berbohong, engkau berdusta. Engkau sering bersedekah selama di dunia itu adalah supaya dikenal sebagai seorang yang jawad. Jawad itu adalah seorang dermawan, orang yang karim, ya, mungkin ringan tangan. Akhirnya ia tidak bisa menolak lagi. Malaikat kemudian disuruh untuk menyeret dan memasukkan ke neraka. Intisarinya jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah bukti bagaimana riya itu menjadi salah satu sebab utama yang malah mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Maka ketika satu perbuatan dosa dan ada ancaman neraka, ini sudah menjadi kaidah menunjukkan perbuatan itu merupakan dosa besar karena ada ancaman neraka di sini. Dan ini adalah alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai perbuatan syirik dan syirik dosa besar. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya orang yang berbuat riya terhadap amalan ibadah bukan karena Allah, itu ada ancaman dimasukkan ke neraka. Dan menjadi kaidah, setiap perbuatan yang ada ancaman neraka pasti masuk kategori dosa besar. Yang ketiga dan terakhir, apa alasan syirik atau riya dan sum'ah ini masuk dosa besar? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap, ya, bahaya yang ditimbulkan oleh riya ini lebih besar daripada apa tadi? Masihid, yakni Dajjal. Dan ini gak sembarangan. Padahal yakni Dajjal ini sudah luar biasa. Ya, Dajjal ini kalau dikaitkan yakni dengan Fir'aun, ya, para ulama mengatakan gak ada apa-apanya Fir'aun. Ya,
Kalau seandainya Fir'aun itu kan karena faktor kekuatan ya, militernya, mungkin kekuasaannya, jabatannya. Jadi tapi dia nggak memiliki satu kelebihan yang Allah SWT berikan yang kepadanya. Beda dengan Dajjal. Dajjal kata Nabi SAW itu memang punya ciri-ciri dan punya keistimewaan dan karunia dari Allah. Dan ini menjadi satu batu sandungan dan ujian bagi mereka orang-orang yang masih beriman kepada Allah. Bagaimana tidak? Hanya dengan satu ucapan, dengan izin Allah, hujan itu bisa turun. Hanya dengan satu ucapan, dengan izin Allah, beberapa rerumputan pepohonan itu langsung bisa tumbuh. Kita nggak bisa membayangkan kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Dajjal ini, yang akhirnya banyak orang yang kepencut untuk menjadi pengikutnya. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan Dajjal ini luar biasa. Salah satu di antara amalan untuk kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang seharusnya tidak kita tinggalkan di saat kita sholat, dan itu dibaca sebelum apa? Salam. Salah satunya itu minal masihid Dajjal, karena berat banget, besar sekali fitnahnya ini. Hampir semuanya itu akan menjadi pengikut kecuali orang-orang yang masih diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke sini. Kalau memang Dajjal itu sangat dahsyat sekali, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menganggap ini enggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan satu dosa yang sangat dikhawatirkan akan menimpa dan mengenai umat ini, yaitu riya. Maka bisa dipastikan bahwa riya ini masuk kategori dosa yang dosa besar. Baik, inilah diantara 3 alasan. Jadi yang pertama definisi sudah, yang kedua nama-nama dari riya sudah kita bahas, yang ketiga hukumnya termasuk dosa besar karena 3 alasan. Nabi menyebutnya sebagai perbuatan syirik. Nabi SAW menyebutkan ada ancaman neraka. Nabi SAW menyebut bahwasanya riya ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Ini sudah cukup menjadi alasan dan bukti bahwa riya ini masuk kategori dosa besar. Yang keempat, jamaah dirahmati Allah, kita akan membahas tentang praktek amalan ibadah yang bercampur dengan riya. Ya, masalah ini kadang juga sepertinya sudah saya pernah sampaikan di beberapa tempat, amalan atau ibadah yang bercampur dengan riya. Bagaimana hukumnya? Nah di sini para ulama membagi menjadi 3 jemaah. Karena amalan ibadah yang bercampur dengan riya itu ada kalanya riya itu sudah ngendon ketika sudah punya niat dia melakukan amalan ibadah. Jadi di awal ibadah itu riyanya sudah muncul. Ada kalanya riya itu baru muncul di tengah-tengah. Ada kalanya riya itu baru muncul setelah ibadah itu telah selesai. Maka ini adalah 3 pembagian, dan setiap jenis ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, ketika amalan ibadah itu bercampur dengan riya dan itu sudah ada semenjak awal. Ketika ia mau melakukan ibadah. Satu contoh misalnya, ketika ada seseorang yang datang, memang sengaja untuk menghadiri kajian misalnya. Tapi dari dia itu keluar dari rumahnya itu sudah punya niatan, supaya nanti saya datang ke sana, melewati banyak orang, supaya nanti saya juga nanti dilihat oleh teman-teman saya, supaya nanti saya itu mendapatkan pujian, supaya nanti itu dan lain sebagainya. Artinya sebuah ibadah thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i ini terkontaminasi dengan penyakit riya, dan itu sudah ada semenjak awal, bahkan sebelum ia berangkat untuk melakukan satu amalan ibadah, yaitu menuntut ilmu. Atau mungkin barangkali sholat, dia datang keluar dari rumah pengen sholat lebih awal, biar nanti dilihat banyak orang, biar nanti dia dikenal sebagai orang yang disiplin, orang yang suka sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Itu baru berangkat sudah muncul, padahal sholat belum dikerjakan. Maka ketika jamaah dirahmati Allah sudah muncul di awal, lah di sini para ulama mengatakan bahwasanya bila
riya itu sudah menempel di awal, ketika sudah punya keinginan, kemauan atau niat, maka ibadah itu ya sudah dipastikan akan gugur pahalanya. Ya, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, kalau seandainya dari awal dia sudah niatkan ibadah yang mau dia lakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan ibadah itu gugur pahalanya. Dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Sekalipun dia harus mengeluarkan ongkos dan kos yang besar. Dia sudah daftar haji misalnya, sudah daftar umroh. Ini kan beda dengan kita kajian atau kita sholat atau mungkin puasa. Ya, puasa nggak bondo insyaallah. Ya, tapi kalau seandainya li ghairillah, ibadah yang mulia ini ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalau seandainya sudah semenjak awal ada niat bukan karena Allah, para ulama sepakat dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, karena semua pahalanya dianggap gugur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Munculnya riya itu di tengah-tengah ketika dia sedang beribadah. Ya. Ketika dia sedang sholat, niatnya lillahi ta'ala sudahlah. Ketika datang di sini nggak ada gangguan rintangan, alhamdulillah. Allahu Akbar, sholat rakaat pertama nggak ada masalah. Rakaat yang kedua sudah mulai ganti. Dia sudah mulai goyah. Orientasinya bukan lagi untuk Allah. Karena dia merasa ada orang-orang yang menyaksikan dia sholat, baru sholat sunnah di situ. Dan itu baru muncul di rakaat yang kedua. Yang akhirnya kemudian dia memperbagus gerakannya karena merasa ada yang menyaksikan, ada orang yang melihat. Lah, ketika muncul riya di tengah-tengah, inilah yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, kalau seandainya ibadah itu satu kesatuan, ya, kemudian muncul di tengah-tengah, jamaah yang dirahmati Allah, dan ia biarkan riya itu sampai dia menyelesaikan ibadah itu, maka otomatis dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Satu contoh, satu kesatuan itu sholat. Karena sholat itu adalah satu kesatuan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sekalipun ketika takbir dia itu ikhlas lillahi ta'ala, tapi ketika di tengah-tengah muncul riya, dia terbuai dengan riyanya itu sampai dia salam seperti itu. Karena sholat ini satu kesatuan, maka berarti sholatnya itu dia tidak akan mendapatkan pahala. Itu kalau seandainya jenis ibadahnya satu kesatuan, antara awal dan akhir itu sudah menjadi satu paket. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau ibadahnya itu parsial, sendiri-sendiri. Satu contoh misalnya kata Ibnu Qayyim bersedekah. Dia bersedekah itu kan mungkin banyak sembako yang sudah disiapkan. Semisal dia sudah menyiapkan 50 sembako, atau mungkin amplop isinya 100.000, itu kan biasanya banyak. Tapi munculnya di tengah-tengah. Di awal dia ngasih 100 dalam amplop, atau mungkin barangkali sembako. Sampai pada orang yang ke-10 datang Pak Bupati misalnya, atau tokoh masyarakat, atau orang yang dianggap terhormat di lingkungannya. Lah di sini kemudian muncul ada perasaan supaya nanti dipuji, karena dia merasa disaksikan, dia merasa diekspos, apalagi kemudian datang wartawan merubah niatnya, merubah orientasinya. Maka kata para ulama mengatakan, seandainya muncul riya di tengah-tengah untuk satu amalan ibadah yang sifatnya itu parsial, sendiri-sendiri, maka berarti semua sedekah sebelum munculnya riya itu diterima oleh Allah. Jadi ketika dia ngasih 100.000, 1, 2 sampai yang ke-9, itu berarti diterima oleh Allah. Karena dia sifatnya sendiri-sendiri. Tapi yang ke-10 sampai akhir, kalau seandainya dia itu tidak bisa
untuk menghilangkan dan menjauhkan hatinya dari riya, maka yang ke-10 sampai selesai dia membagikan sembako atau amplop, itu semuanya zong. Dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Nah, itulah bedanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau seandainya ibadah itu satu kesatuan, ya nggak bisa sudah. Jadi berarti dihitung satu paket. Terkontaminasi dengan riya, kita nggak melihat awalnya. Karena satu paket, kalau sudah ada celah, berarti sudah dianggap hangus. Tapi kalau seandainya parsial seperti sedekah, itu dilihat kapan muncul riya tersebut. Maka semenjak muncul riya itulah selanjutnya dan seterusnya itu tidak akan dianggap. Adapun sebelum muncul riya, maka sedekah-sedekahnya itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada himbauan yang sangat bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena terkadang orang itu berusaha untuk menghindarkan dari riya. Ya, di saat di tengah-tengah ibadah muncul perasaan-perasaan yang cukup mengganggu hatinya. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kalau seandainya orang tersebut berusaha untuk menghindarkan, menjauhkan dari penyakit riya, ketika muncul di tengah-tengah ibadahnya, dia berusaha pokoknya semaksimal mungkin. Misalnya di dalam sholat, di awal Allahu Akbar gak ada masalah. Di rakaat yang ketiga sholat duhur misalnya muncul sudah penyakit riya ini. Tapi dia sadar bahwasanya penyakit riya ini bisa menggugurkan pahala. Dia berusaha. Ketika sudah muncul indikasi riya tersebut, akhirnya dia berusaha untuk menggugurkan riya tersebut. Dia ingin berusaha mematikan riya tersebut dengan berbagai cara di dalam sholatnya. Salah satunya mungkin dengan istighfar, salah satunya dengan meludah, salah satunya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam sholat. Pokoknya dia berusaha bagaimana penyakit riya yang tadi sempat muncul ini bisa hilang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya dia berusaha untuk berjuang semaksimal mungkin menghilangkan benih-benih riya yang muncul di tengah-tengah ibadahnya, dan itu berlangsung sampai dia selesai ibadah, sampai selesai salam, Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya orang ini tetap dianggap memiliki dan mendapatkan pahala sempurna. Ya, kenapa? Karena dia tidak membiarkan riya ini hingga berakhir ibadah tersebut. Karena dia sudah membuktikan perjuangan pengorbanan berbagai cara agar dia itu tidak tergoda terayu dengan riya meskipun di tengah-tengah ibadah muncul penyakit tersebut. Tapi dia sudah berusaha untuk menghalanginya. Maka kalau seandainya konteksnya seperti ini, Syekh Utsaimin rahimahullah taala dia tetap diganjar dengan pahala yang sempurna. Hal ini berbeda jamaah kalau seandainya riya itu dibiarkan sampai ibadah itu selesai. Maka berarti zong. Taib. Adapun yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah atau amal soleh yang bercampur dengan riya, namun muncul penyakit tersebut ketika ibadah tersebut itu sudah selesai. Kalau tadi kan di awal sudah kita bahas, barusan di tengah-tengah ibadah. Dan ini ada dua pendapat. Yang ketiga, munculnya riya ini setelah ibadah itu sudah selesai. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap ini bukan riya lagi, lebih identik dengan sum'ah. Karena perbuatannya sudah lewat. Contohnya apa? Amalan ibadah yang sudah lewat, yang sudah tertunaikan, tapi bercampur dengan penyakit riya atau sum'ah ini. Satu contoh misalnya, ketika dia itu tersulut gara-gara kumpul dengan teman-temannya yang lain sedang istilahnya menampilkan jasa-jasanya dia. Mungkin dia adalah tokoh masyarakat yang banyak berjuang di sini untuk membangun misalnya jasa-jasa membangun misalnya tempat untuk penampungan air karena di masa kemarau di sini sangat membutuhkan. Teman yang lain menunjukkan juga jasa-jasa besar untuk masyarakat sini. Pun demikian dia akhirnya kemudian ikut-ikutan. Dia terayu dan tergoda yang akhirnya dia juga ngomong saya juga sama. Saya juga sudah berusaha untuk bisa memberikan kesempatan bagi mayoritas di kampung kita, lingkungan kita ini yang kebanyakan muslim, karena mereka nggak punya yang akhirnya saya babat alas. Lah ini semuanya disebut.
Saya dulu di sini Jember itu dulu nggak ada yang namanya masjid. Ya, kalau bukan saya ya sudah mulai ini. Ya, masjid ini tuh semuanya saya, semuanya lewat saya. Pokoknya lah, ini terlecut akhirnya. Padahal amalan ini sudah lewat. Memang masjid yang dia bangun sudah berdiri. Mungkin yang di pondok pesantren yang dia bangun lewat donasi dia atau mungkin dari orang lain sudah berdiri, sudah puluhan tahun mungkin barangkali. Tapi gara-gara tadi dia terlecut, akhirnya dia sebutkan semua amal-amal solehnya dia, ya, di saat kumpul dengan teman-temannya. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut sebagai apa? Yani sum'ah sebenarnya. Meskipun ya hampir mirip yani tadi antara sum'ah dengan yani riya. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada dua hukum. Ada yang mengatakan yani bahwasanya, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu yani taala, amalan-amalan dia sebelumnya gara-gara kena satu noda di akhir, meskipun amalan ini sudah terlewatkan, maka semuanya hangus. Ini yang paling berat. Ya, karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ada banyak dalil di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ya 64 atau 54 maaf. Ini kan tentang sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali engkau batalkan, engkau gugurkan pahala sedekah gara-gara apa? Ngungkit-ngungkit. Gara-gara apa? Menyakiti perasaan orang yang dikasih sedekah tersebut. Lah di sini kata Ibnu Qayyim di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ini adalah bukti. Ya, ketika dia itu sedekah lillahi taala, dia sudah mendapatkan yani pahala, tapi ini belum zona aman. Kalau di kemudian hari dia mengungkit bil manni wal adha, otomatis pahala sedekahnya apa? Hangus. Meskipun sedekahnya sudah bertahun-tahun mungkin sebelumnya. Ya, pun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Ibnu Qayyim, "Man taraka salatal asr yani batala amaluhu atau habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan ya salat asar, maka berarti amalannya itu akan terhapus yani seluruhnya. Jadi ya inilah, meskipun dia sebelumnya itu punya ibadah-ibadah yang banyak, puasa macam-macam, tapi karena dia meninggalkan satu, maka seluruhnya apa? Yani hangus. Pun demikian dengan ini semua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yani bahwasanya satu perbuatan riya sum'ah yang terjadi setelah beberapa tahun yang ibadah itu sudah terlewatkan sebelumnya, itu belum dianggap aman. Sampai pada suatu saat hal itu akan menggugurkan ini semuanya kalau dia ungkit-ungkit lagi jasanya, mungkin kesuksesannya, mungkin barangkali peran besarnya dia di masyarakat. Hati-hati. Tapi sebagian yani para ulama mengatakan yani tidak demikian. Ya, kita harus membedakan antara ibadah yang sudah terlewatkan dengan perbuatan dosa baru. Maka jumhur yani para ulama mengatakan bahwasanya apa yang sudah berlalu, sholat yani tadi, niatnya lillahi ta'ala sudah, berarti dia sudah segel. Berarti ibadahnya sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau besok dia ungkit-ungkit lagi ibadahnya, yani kemarin saya itu puasa 30 hari, semua juga 30 hari, tapi mungkin karena apa? Menunjukkan yang kesombongannya, pengen sum'ah, pengen riya, maka para ulama dia akan mendapatkan dosa akan sum'ahnya. Adapun yani puasanya yang dia sebutkan itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Ketika dia sum'ah menyebutkan jasa besarnya untuk masyarakat ini, membangun pondok, membangun pesantren, membangun masjid, ketika dahulu dia membangun itu lillahi ta'ala, ini sudah disegel, diterima oleh Allah. Tapi perbuatannya dia ini khusus, ya, ini independen. Dia akan mendapatkan dosa khusus gara-gara menyebut ya jasa-jasa masa lalunya. Allahu taala alam bisawab. Inilah diantara 3 pembahasan ketika amalan ibadah bercampur dengan riya, baik yang di awal sudah muncul maupun di tengah-tengah maupun yang di akhir. Masih ada 4 yakni pembahasan yang mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, ya, yaitu bagaimana ya seseorang itu bertaubat yakni dari riya. Kemudian yang berikutnya insyaallah nanti kita akan yakni bahas ya ada amalan-amalan yang sebenarnya itu bukan riya tapi sebagian orang menganggap itu riya. Atau yang ketiga nanti kita juga akan bahas bagaimana kita mengantisipasi agar amalan ibadah ini tidak zong, eman banget. Bagaimana amalan ini bisa terhindarkan dari penyakit riya? Apa kiranya
sikap dan usaha yang harus kita laksanakan atau lakukan. Dan yang terakhir insya Allah nanti kita akan sampaikan beberapa riya atau sum'ah yang terselubung, ya, supaya nanti lengkap yakni semuanya seperti apa sih. Ternyata ada beberapa kepentingan terselubung, ya, karena riya dan sum'ah ini bukan pembahasan yang nampak yakni saja. Kadang-kadang ada isyarat-isyarat pembicaraan, ada isyarat-isyarat kata, ya, ada isyarat-isyarat ucapan, itu ternyata mengandung riya yang yakni selubung. Seperti apa? Insya Allah mudah-mudahan pekan depan yakni bisa kita tuntaskan biidznillah yakni ta'ala. Taib, nggak pernah tuntas yakni juga ini Pak. Ada pertanyaan yakni jamaah? Cukup insya Allah, nggak pernah ada kesempatan untuk tanya jawab ini. Ala kulli hal, ada pertanyaan atau setelah adzan? Taib, yakni kita adzan dulu insya Allah. Kita lihat kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya nanti kita tutup yakni setelah adzan. Salah satunya adalah ketika kita mendapatkan yakni pujian dari amalan ibadah yakni kita. Ya, kemudian ada rasa senang. Itu adalah bukan termasuk apa? Yakni riya, rasa senang. Ketika amalan ibadah kita itu dipuji oleh orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajilu busyra al-mu'min. Ini adalah berita gembira bagi orang mukmin yang disegerakan di dunia. Mungkin kita punya amalan yang kemudian ternyata ketahuan oleh orang lain, kemudian kita dipuji, kemudian ada rasa seperti bahagialah ketika kita dipuji atas perbuatan kita. Maka ini sebenarnya adalah ajilu busyral mu'min. Tapi hati-hati, ya, ada batasan tipis banget. Kalau seandainya kemudian kita sampai muncul yang namanya bangga, muncul yang perasaan yang namanya itu ujub, ini sudah akan berubah niatnya dan tentu nilainya juga akan berbeda. Sama juga dengan yang dilakukan yang ini tadi. Ada satu perbuatan yang disangka itu riya padahal yang ini tidak. Salah satunya ketika seseorang itu berbuat amalan soleh agar dicontoh, karena memang sangat urgent dan sangat darurat untuk dibutuhkan amalan tersebut. Satu contoh, ketika Rasulullah SAW itu kan ada kedatangan seorang badui, ya, dia membutuhkan sedekah. Akhirnya Nabi SAW menawarkan hal ini kepada para sahabat. Yani subhanallah, nggak ada yang bergeming ini kala itu. Nah, coba kita lihat. Akhirnya ada seorang dari Bani Ansar kemudian memberikan sedekah untuk badui tersebut. Ketika satu orang ini memberikan, akhirnya tergerak semuanya. Semua orang-orang Ansar akhirnya ikut membantu badui yani tersebut. Ini kisah yang langsung diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah kemudian menyalahkan orang yang pertama kali berbuat sedekah agar dicontoh yang lain. Namun demikian ada batasan yang sangat tipis yani banget di sini. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hati-hati ya dengan rayuan yani syaitan. Kalau seandainya kita benar-benar melihat saatnya orang itu saat ini ya, orang itu butuh untuk mengeluarkan yani sedekah dan nggak ada orang yang mau. Kalau nggak dimulai dari kita susah, maka nggak ada masalah. Sebagaimana kita melaksanakan ya dan kita mencontoh sunahnya para yani sahabat, tapi tetap kita harus jaga hati kita. Benar-benar kita itu ingin mengajak orang lain untuk yani bersedekah dan tanpa ada perasaan apapun ya untuk mendapatkan yani pujian nantinya. Beda dengan yang tadi datang pujian secara tiba-tiba tanpa kita yani inginkan. Itu beda lagi. Ini pun yani sama, lillahi ta'ala, hanya saja nggak ada orang yang tergerak, kasihan orang ini. Atau ada orang yang jatuh di tengah jalan, tapi orang-orang yang lain yani apatis sudah, acuh tak acuh. Dia jatuh, ya, dia berdiri sendiri, ya sudah, nggak usah kita pedulikan. Atau banyak orang yang di pinggir-pinggir yang di jalan, anak-anak kecil yang mungkin barangkali mereka ingin mengais rezeki dengan jualan, ya. Kemudian kita itu pengen membantu, kasihan ya nih dia, sudah kering, nggak ada makanan yang bisa dimakan, yang disantap, nggak ada minuman yang bisa menghilangkan daganya, apalagi di siang. Ya, di saat yang terik matahari yang sangat menyengat. Nah, hal seperti ini sebenarnya ada rasa iba.
Tapi di sini jamaah dirahmati Allah, seandainya kita ingin menjadikan perbuatan kita adalah bahan percontohan untuk yang lain agar tergerak hatinya, maka nggak ada masalah. Habis itu ya hilangkan perasaan-perasaan yang lain. Jangan sampai kemudian kita masih ya, bahasa kita itu demam, ya demam, yakni dengan apa? Dengan amalan yang dia seakan-akan mencontoh saya adalah perintis. Yani saya adalah orang yang pertama kali, enggak, hilangkan sudah. Yang penting kalau semuanya sudah tergerak, yani tinggalkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala sangat memperhatikan amalan yang kedua ini, tapi harus hati-hati. Karena ya bedanya tipis yani banget. Kalau seandainya kita sudah berubah orientasi dalam hati kita, itu sudah akan masuk pada penyakit hati yang lain. Bisa ujub, bisa sombong, dan bisa jadi riya, dan itu adalah pembahasan yani kita. Ya. Hal itu tidak mengapa kalau seandainya niatan kita untuk menggerakkan orang lain agar yakni mau punya keinginan untuk bersedekah. Adapun untuk masalah istilahnya apa dokumentasi dan lain sebagainya itu tergantung. Ya, karena terkadang bantuan-bantuan yakni saat ini memang dibutuhkan dokumentasi sebagai yakni bentuk bukti hujah yang nanti kita berikan dan kita laporkan kepada pihak yang berdonasi. Apalagi kalau seandainya itu dari apa? Pemerintahan, mau tidak mau harus ada yakni bukti fisiknya. Salah satunya ya dokumentasi, baik itu foto atau dalam bentuk yakni laporan LPG atau mungkin barangkali dalam bentuk yakni video. Kalau memang tujuannya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim taala, enggak ada masalah. Ya, kita hanya membantu ya untuk yakni bisa melancarkan yakni proyek ini. Adapun bagi kita yang ikut terjun langsung dalam proyek yang seperti ini ya tetap harus menjaga hati karena sangat rentan yani sekali. Wallahu taala alam yani bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ada satu lain yang belum saya sampaikan yani tadi, amalan yang disangka itu riya padahal tidak. Ya, satu ketika datang pujian tiba-tiba itu bukan riya. Atau yang kedua, dia berbuat amalan soleh karena memang darurat urgen, agar dijadikan sebagai percontohan dan menggerakkan hati yang lain, dan masih menyisakan yang satu. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita sampaikan. Demikian, semoga ada faedah dan manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.